Baik Bapak Ibu, Ibu-ibu, teman-teman mahasiswa, kita mulai aja ya. Sudah terlihat baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat PPT yang saya tampilkan ya. Baru gambaran itu aja sih Bu, folder-folder Word di tempat saya sih Bu, tapi kurang tahu di tempat teman yang lain. Folder-folder Word. Belum Iya, ada, sama aja, Bu. baru folder-folder Word aja sih Bu. Oh gitu, oke. Saya ulang dulu ya. Stop searching dulu. Select window. Sudah? Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam web kedua ya, metode penelitian Universitas Terbuka. Baik, pada web 1 kemarin kita sudah bahas ya tentang tugas 1 ya. Tugas 1 itu terkait dengan bagaimana nantinya teman-teman akan membuat langkah-langkah membuat proposal ataupun membuat laporan penelitian. Nah, pada web 2 ini ya, pada semester web 1 alhamdulillah ada 8 teman-teman kita yang hadir ya. Pada hari ini akan saya absen lagi, nanti teman-teman yang belum terpanggil mohon untuk menyampaikan. Jadi saya ulang kembali, saat web 1 ada teman kita yang hadir, Ibu Kurniawati, Ibu Yusiati ya. Teman kita Ibu Listi Herianingsi, kemudian Ibu Ulia Rosidah, Ibu Zahra Putri Anugrah, Ibu Nur Fitriah, kemudian Ibu Rizky Aulia Imansari, dan Ibu Rini Daniati. Nah, pada web kedua alhamdulillah kata sudah lebih banyak ya peserta web pada webinar kedua ini, web kedua ini. Ya, yang pertama ada Ibu Siti Fatimah. Ada Ibu Siti Fatimah? Ya Bu. Ya, teman-teman boleh dibuka ya kameranya, tapi kalau seumpamanya nanti pas diskusi kalau tidak kuat boleh ditutup. Untuk di sesi awal boleh dibuka dulu kameranya, mohon dibuka semuanya ya. Ibu Siti Fatimah ada ya? Alhamdulillah. Kemudian Ibu Nur Handayani, silakan dibuka itunya kameranya. Ada, Ibu. Ibu Ada, Yusiati Ibu. Rosidah ada? Sudah masuk ya? Ada. Ibu Listi Herianingsi, ini tadi di awal sudah saya rekap Ada, absennya. Ibu. Ibu Ulia Rosidah ada? Ibu Ulia masih ada di sini? Ada, alhamdulillah. Bu Zahra Putri Anugrah, kemudian Ibu Nur Fitriah, Hadir, Bu. kemudian Ibu Rizky Aulia Imansari Hadir, Ibu. ada? Ya. Kemudian Ibu Rini Daniati. Ya Ibu, hadir siap. Ya, kemudian terakhir Ibu Sisi Puspitasari. Apakah ada teman lain yang sudah hadir? Bu. Ada yang belum terpanggil yang sudah hadir di ruangan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Alhamdulillah 10 tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, betul? Ada yang sudah masuk dan belum terpanggil namanya?
Baik, teman-teman, kita kemarin sudah membahas di web 1 itu sistematika penulisan proposal ya. Jadi teman-teman nanti saat membuat proposal itu teman-teman menyelesaikannya hanya di bab 1 sampai bab 3 ya, tidak sampai bab 5 bab 6 tidak di apa, karena judulnya sudah proposal ya. Jadi nanti teman-teman membuat proposalnya di bab 1 sampai bab 3 saja. Lalu bagaimana sistematika menulis proposal itu? Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya teman-teman, kemarin di web 1 sudah saya sampaikan, saya mengulang kembali sedikit. Ya, proposal penelitian itu merupakan dokumen ya, rencana awal teman-teman dalam membuat penelitian atau dalam menulis proposal. Ya, untuk menggambarkan secara sistematis tentang suatu penelitian yang akan dilakukan. Jadi tujuan utama dari proposal itu adalah untuk meyakinkan audiens atau pembaca atau pihak yang berkepentingan bahwa penelitian yang diajukan itu penting dan layak untuk dilakukan atau dilaksanakan. Yang perlu diingat ya, proposal penelitian yang baik itu harus mampu menjawab dua pertanyaan. Apa yang diteliti dan bagaimana cara menelitinya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, apa yang diteliti dan bagaimana cara menelitinya. Nah, sistem penulisan proposal penelitian ini sudah disematkan di e-learning ya teman-teman, sudah bisa mendownloadnya dan saya juga sudah men-share-nya ya di grup. Nah, yang pertama teman-teman buat itu adalah halaman judul ya, judul penelitian. Jadi menyajikan fokus utama penelitian secara jelas ya. Jelas itu yang bagaimana, kemudian ringkas dan mencerminkan variabel yang diteliti. Jadi kemarin sudah saya periksa ya tugas 1 teman-teman, dan beberapa teman-teman itu sudah layak untuk melanjutkan judulnya ke dalam bentuk proposal. Dan ada masih teman-teman yang lain yang masih agak rancu ataupun masih perlu revisi ya, perlu revisi untuk melanjutkan proposalnya. Kemudian apa saja yang ada di halaman judul itu ya, teman-teman bisa lihat ya pada contoh-contoh yang sudah disematkan di e-learning. Ya, halaman judul itu ada halaman judul. Ya, kemarin sudah saya saya berikan kriteria-kriteria bagaimana membuat judulnya, ya, judul penelitian. Jadi judul penelitian itu harus ada, yang pertama itu harus ada kata meningkatkan ya, bagaimana, karena nanti teman-teman itu akan praktek ya, akan praktek mengajar di kelas ya, akan meneliti anak-anak peserta didik itu ya bagaimana ya. Jadi nanti di situ ada sesuatu yang meningkat dari penelitian teman-teman itu. Kemudian di sana harus ada aspek yang ditingkatkan. Jadi aspek pengembangan apa yang teman-teman teliti itu, di aspek kognitifnya kah, bahasanya, seninya, sosial emosional, atau di aspek agama. Jadi itu yang harus ada di dalam membuat penelitian. Kemudian tidak lupa juga ada subjeknya, siapa subjek yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah anak usia dini ya. Teman-teman boleh memilih kelompoknya 0 sampai 3 tahun atau 3 sampai 4 tahun atau 4 sampai 5 tahun, itu tergantung di mana teman-teman akan meneliti atau di mana teman-teman akan melakukan penelitian. Kemudian di dalam halaman judul juga disematkan di situ logo ya, logo kita Universitas Terbuka ya, itu biasanya itu selalu ya di dalam membuat tulisan itu tidak lupa halaman judul itu menyematkan logo. Kemudian nama teman-teman, kemudian NIM ya, itu jangan lupa ya. Setiap teman-teman membuat tugas apapun itu identitas utamanya adalah nama dan NIM teman-teman. Kemudian di bagian bawah boleh teman-teman tambahkan program studi apa ya, program studi kita. Kemudian Universitas Terbuka boleh dan yang lain-lain yang
dirasa perlu. Kemudian dalam membuat penelitian ya itu dimulai dari pendahuluan. Nah, apa-apa saja yang ada di pendahuluan itu ya. Pertama teman-teman itu buat di bab 1 pendahuluan ya, nanti teman-teman bisa membaca sistematika pembuatan itu ya. Coba saya lihat dulu sistematikanya mana ya. Oke. Forum tugas belum terbuka berarti. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Jadi nanti di halaman judul pendahuluan itu teman-teman yang pertama itu teman-teman menjelaskan ya di bagian latar belakangnya dulu. Jadi latar belakangnya itu apa? Ya, bagaimana latar belakangnya? Menjelaskan alasannya mengapa teman-teman itu melakukan penelitian atau penelitian itu dilakukan itu alasannya apa? Ya, pentingnya topik yang dipilih dan konteks permasalahan yang diangkat. Jadi permasalahan kemarin sudah saya sampaikan, permasalahan itu harus benar-benar real permasalahan yang ada di lembaga teman-teman masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat rumusan masalah. Ya, merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian. Ya, rumusan itu biasanya ada 2 pertanyaan ya, minimal 2 pertanyaan ya. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian ya, menyatakan secara spesifik apa yang ingin dicapai dari penelitian teman-teman itu. Jadi di tugas 1 kemarin itu ada yang masih apa ya, masih minim sekali ya, rumusan masalahnya itu sedikit, latar belakang masalahnya sedikit. Saya tidak tahu apakah itu cuma formalitas membuat tugas ya, atau mungkin itu yang ditemukan di permasalahan yang ditemukan hanya itu, saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas latar belakang masalah itu seharusnya teman-teman itu real dapatkan itu ada beberapa latar belakang masalah, dan dari beberapa latar belakang masalah itu teman-teman pilih ya. Teman-teman pilih salah satunya. Kemudian yang selanjutnya dari pendahuluan itu yang tidak kalah pentingnya itu manfaat penelitian ya. Menguraikan kontribusi teoritis dan praktisi dari hasil penelitian. Jadi nanti manfaat penelitiannya ini bisa untuk peserta didik manfaatnya apa, untuk guru nanti manfaatnya apa dari penelitian yang teman-teman lakukan itu. Kemudian untuk lembaga manfaatnya apa, kemudian untuk masyarakat sekitar ya, untuk kepala sekolah mungkin ya, wali murid ataupun orang tua. Itu di bab kedua. Ya, itu di bab 1 pendahuluan. Kemudian yang kedua bab 2 ya, tinjauan pustaka. Nah, ini di bab 2 ini nanti teman-teman akan membahas teori-teori ya ataupun konsep ya hasil penelitian terdahulu yang relevan ya. Ini minimal 5 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi di tugas 1 kemarin teman-teman ada disuruh membuat mencari artikel-artikel ya yang minimal 5 tahun terakhir yang terupdate gitu ya. Jadi nanti artikel-artikel itu teman-teman kumpulkan sesuai dengan judul judul dari proposal teman-teman masing-masing. Jadi nanti teman-teman itu kan mencari artikelnya sesuai dengan judul artikel proposal teman-teman. Kemudian landasan konseptual yang mendukung penelitian. Jadi nanti teorinya itu seumpamanya nih teman-teman mau mengajukan judulnya misalnya tentang motorik halus ya. Jadi nanti teman-teman cari artikel tentang motorik halus. Kemudian anak usia 4 sampai 6 misalnya judulnya. Jadi nanti teman-teman cari artikel yang berkaitan dengan anak usia 4 sampai 6 tahun. Ya, kemudian nanti teman-teman penelitian pakai apa? Misalnya meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan finger finding. Jadi teman-teman cari artikel tentang finger finding itu. Ya, teman-teman cari. Jadi nanti di situ dibahasnya sesuai dengan judulnya. Ya, berisi konsep utama ya, variabel pendukung. Jadi variabel yang mendukung dari judul proposal kita itu. Itu kerangka pemikiran dan hipotesis jika ada ya. Jadi nanti teman-teman boleh ya di bab 2 ini
ditambahkan dengan apa namanya ya, pendapat kita, tapi harus dikuatkan dengan teori yang sudah ada gitu ya teman-teman di bab 2 ini. Jadi misal nih, kemudian yang selanjutnya ada sistematika penulisan proposal. Nanti teman-teman download ya, di panduan ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada di bab 3 membuat metode penelitian secara umum ya. Jadi di bab 3 ya, ini nanti teman-teman nggak sampai di hasil ya, nggak sampai di hasil. Jadi di bab 4, bab 5 itu nanti kelanjutan dari proposal ini. Ya biasanya kalau di tempat-tempat apa di kuliah umum itu ada namanya sempro ya, seminar proposal. Jadi sebelum teman-teman nanti membuat skripsi, sidang skripsi itu teman-teman harus membuat dulu yang namanya seminar proposal. Jadi proposal inilah yang akan nanti teman-teman sidangkan, akan teman-teman seminarkan gitu ya. Jadi nanti apakah proposal ini diterima atau tidak ya, itu tergantung dengan dosen pembimbing selanjutnya. Jadi nanti di bab 3 ini teman-teman akan membahas tentang metode penelitian. Ini di web 1 sudah kita bahas ya tentang metode penelitian ya. Jadi ya, secara umum itu yang dibahas di bab 3 itu ya ada pendekatan penelitian, kemudian jenis penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan datanya seperti apa, dan yang terakhir teknik analisis datanya itu seperti apa, menggunakan apa gitu ya. Jadi yang jenis penelitiannya itu jenis penelitian yang apa ya, kemarin sudah kita bahas di web 1. Kemudian sistem penulisan proposal penelitian ini ya, terakhir ada daftar pustaka ya, kemarin sudah disampaikan ya, teman-teman bisa menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka ya, ataupun Zotero bisa nanti di searching di YouTube ya, banyak nanti langkah-langkah cara penggunaan Mendeley ini ya, membuat sumber-sumber referensi yang digunakan. Jadi setiap teman-teman itu membuat pernyataan itu nanti dari pendapat siapa langsung dia otomatis tertulis di daftar pustaka. Jadi pernyataan yang teman-teman buat ataupun tulisan yang teman-teman buat itu bukan sekedar abal-abal ataupun pendapat teman-teman sendiri, tetapi di situ ada penguatnya, sudah diteliti oleh orang-orang terdahulu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sesi ini ada yang mau bertanya, silahkan. Siap Bu, izin bertanya Bu. Iya, mangga, silakan. Izin bertanya, yang terkait tentang yang tadi itu di bab 2 tentang kajian teorinya Bu. Iya. Kalau misalkan kita mendapatkan kutipan yang teorinya itu misalkan kayak John Dewey atau Piaget atau Vygotsky itu mengutipnya dari sebuah buku yang 5 tahun terakhir gitu, itu kutipannya bagaimana ya Bu? Menulis nanti di daftar pustaka, itu yang pertama. Yang kedua, apabila juga buku yang kita misalkan dapat kutipan, namun kutipan itu kita lihat dari di dalam kutipan gitu loh. Misalkan kita dapat menemukan jurnal, kemudian jurnal itu mengutip suatu teori yang tahunnya itu tahun lewat dari 5 tahun gitu Ibu. Itu tidak bolehkah atau bagaimana ya Bu? Tapi yang kita ambil jurnal itu jurnal yang update 5 tahun terakhir, itu gimana ya Bu? Baik, itu saja. Terima kasih Bu. Baik, Ibu Mbak Rini ya. Jadi kan kemarin kita sudah bahas bahwa jurnal yang sebisa mungkin kita itu memakai jurnal-jurnal yang sudah terupdate ya 5 tahun terakhir, yang sudah penelitian terbaru gitu. Jadi nanti yang dituliskan di daftar pustaka itu jadi jurnal siapa gitu. Misalnya di situ Siti Darmiatun, misalnya di situ ada yang teman-teman kutip itu misalnya pendapatnya John Dewey atau Piaget gitu ya. Jadi itu yang membuat tulisan itu siapa gitu. Misalnya namanya Ibu Rini Daniati dari Jurnal Obsesi misalnya, itu yang ditulis di daftar pustaka, bukan namanya si John Dewey atau Piagetnya. Itu kan pendapatnya beliau. Kalau pendapat beliau itu udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, itu sudah memang menjadi pedoman untuk para penulis-penulis selanjutnya seperti itu. Jadi nanti yang teman-teman tulisan itu jurnal siapa yang teman-teman kutip itu gitu. Gitu ya. Itu maksudnya Mbak Rini Daniati?
Iya, tapi kalau misalkan yang dikutipnya itu, maksudnya saya maaf izin, dalam jurnalnya itu apa namanya, kita mendapatkan kutipan jurnal, misalkan dari ibu, misalkan membawakan jurnal. Nah, kemudian dia mengutip suatu, ini ada dua pertanyaan izin bu. Jadi kalau misalkan dia menulis suatu kutipan, misalkan dari ibu, kemudian ibu membuat kutipan, nah kutipannya itu misalkan tahun 2019, tapi jurnal ibu misal 2025, itu boleh atau tidak ya bu? Oh, boleh Mbak, boleh. Ya tergantung apa jurnal yang Mbak kutip itu tahun berapa di situ disematkan. Heeh. Oke. Iya, jurnal itu terkeluar tahun 2025, tapi kutipan yang dia ambil, dia comot tahun 2019, seperti itu Ibu. Itu boleh? Ya yang Mbak tuliskan yang di 2025 ya. Jadi Ya, kutipan siap, dia, siap, siap, tulisan dia siap, siap. terbaru itu yang Mbak tuliskan di sana. Walaupun dia Ya, mengutip siap, dari siap, siap, siap. siapa-siapa, ya tetap tulisan dia. Kan Hmm. nanti di situ ada keterangannya itu. Ini sudah dikutip dari pendapat si A, si B, si C-nya sudah ada di sana. Gitu ya Mbak Rini. Oke, siap, siap, siap. Uh-uh. Siap, Oke, siap. Terima kasih Bu, saya paham. iya, Makasih ya Bu. iya. Oke, terkait judul ya, teman-teman ada masih ragu? Seharusnya di apa namanya? Di web 2 ini kita fokus ke bab 2 ya. Bab satu kan kemarin sudah kita apa namanya di tugas satu ya. Kita bahas di tugas satu. Kita sebenarnya fokus di bab 2 hari ini. Tapi teman-teman yang masih akan mau revisi judul monggo silakan, ada yang masih ragu tentang judul penelitiannya. Silakan. Ada yang masih ragu dengan judul penelitiannya, teman-teman? Bu, saya izin mau bertanya. Iya, silakan. Ibu siapa? Boleh dibuka itunya Saya, gambarannya? eh, Bu Nur Handayani. iya, Bu, punten, saya kan baru masuk ya untuk ini yang kedua ya, minggu kedua ini. Saya nggak tahu kalau untuk minggu pertama itu nggak tahu. Sama Oke. tugas juga saya tidak tahu ya, saya mohon maaf. Iya, Mbak. Untuk judul penelitiannya itu, saya cari sendiri apa bagaimana ya Bu? Apa nanti saya mengajukan sendiri ke Ibu gitu? Nanti Iya. direvisi sama Ibu gitu. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan, judul penelitian itu teman-teman dapatkan dari analisis masalah di lembaga Iya, masing-masing yang akan teman-teman angkat. Ini kemarin di web satu sudah disampaikan ya, sudah dijelaskan. Jadi iya, nanti teman-teman itu di lembaganya itu menganalisis dulu permasalahan yang sangat sangat apa ya sangat vital sekali harus diselesaikan itu yang mana dulu gitu. Jadi itu yang penting untuk teman-teman teliti. Kemudian teman-teman saat mengangkat masalah itu teman-teman harus juga menyiapkan solusinya gitu. Solusinya apa? Misalnya di lembaga teman-teman itu lulusannya itu anak-anaknya masih kurang dalam mengenal angka misalnya. Susah sekali cara mengenalkan angka atau mengenalkan huruf misalnya seperti itu. Jadi teman-teman nanti di situ boleh mengambil analisis masalahnya bahwa anak-anak itu masih eh, kurangnya apa masih belum mampu atau belum sebagian besar masih belum bisa mengenal huruf dengan baik ketika lulus lulus dari lembaga itu misalnya atau belum membaca hurufnya masih apa. Jadi nanti teman-teman carikan solusi ya, siapkan solusi kira-kira nanti bagaimana ya cara teman-teman membuat penelitian. Jadi nanti bagaimana ini langkah selanjutnya kalau dengan kasus yang seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman carikan solusinya. Mungkin kalau teman-teman kemarin-kemarin mungkin mengajarnya pakai buku menggunakan LKS mungkin, jadi anak-anak itu tidak tertarik dengan LKS. Mungkin teman-teman sekarang membuat penelitian mencari solusi, membuat gebrakan baru, teman-teman menggunakan model pembelajaran atau metode penelitian yang baru atau yang teman-teman temukan mungkin ya, dengan menggunakan barang-barang yang di sekitar yang bisa mendukung penelitian teman-teman seperti itu. Dan nanti di awal itu nanti teman-teman observasi dan kemudian di akhir diobservasi lagi dan nanti teman-teman bisa bandingkan hasilnya itu seperti apa. Ya, apakah nanti dengan menggunakan metode yang teman-teman terapkan itu bisa sesuai dengan harapan yang bisa memecahkan masalah yang teman-teman temukan itu. Gitu. Gitu ya Mbak Nur Handayani. iya Jadi Bu, baik, baik. Terima mm, kasih banyak Bu. jadi judul itu nanti
Mbak Nur temukan itu dari masalah-masalah di lembaga Mbak Nur sendiri ya. Jadi Iya, kalau kalau bisa tuh keadaan di memang lembaga. di lembaga kita ya yang memang itu nanti manfaat untuk lembaga, untuk anak-anak didik di situ ya, untuk guru-gurunya juga, untuk semuanya seperti itu. Oke? Ya Mbak Iya Nur, Bu, baik, selamat. baik, Oke. baik. Ada lagi Iya Bu, teman-teman yang terima masih kasih. ragu? Silakan. Masih. Iya. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya tentang judulnya? Ini judulnya nanti kita revisi lagi di grup WhatsApp ya, teman-teman. Iya Bu. Jadi nanti kan ada tadi yang sudah disuruh revisi, kira-kira nanti fitnya seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman tinggal melanjutkan. Kalau judulnya ini sudah fix ya, sudah valid, nanti melanjutkannya sudah lancar. Jadi nggak ada lagi kendala harus bagaimana. Jadi nanti cara mencari apa ya, tinjauan pustaka di eh, bab 2 teman-teman itu tidak lepas atau tidak lari dari bab 1 ya. Di situ nanti judulnya apa, kemudian tujuannya itu apa. Jadi nanti di tinjauan pustaka itu harus dikaitkan dengan itu, ada benang merahnya ya, ada benang merah antara judul bab 1 dan bab 2 itu harus ditarik benang merah. Jangan nanti di atas judulnya meningkatkan kemampuan kognitif, di bawahnya membahas tentang bahasa, yaitu tidak ada benang merahnya, itu tidak ada sinkronisasinya. Ataupun di atas nanti misalnya teman-teman tujuan penelitiannya mau meningkatkan anak-anak dalam mengenal angka, di bawahnya teman-teman bahasnya tentang motorik halus gitu. Jadi kan nggak ada benang merah, nggak ada kesinkronannya gitu ya. Jadi nanti harus di bab 2 ini teman-teman harus berpegangan dari awal, dari judulnya. Judul itu yang harus teman-teman analisis satu persatu. Misalnya meningkatkan kemampuan kognitif. Jadi di situ nanti yang dibahas, dicari dulu kemampuan kognitif itu apa di tinjauan pustaka. Teman-teman catat itu. Berarti yang dicari dulu kognitif misalnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif mengenal angka misalnya. Ya, mengenal angka atau mengenal huruf gitu boleh. Nah, kemudian dicari lagi nanti di tinjauan pustakanya, mengenal huruf. Apa itu mengenal huruf atau mengenal angka? Ya, angka itu apa? Nah, itu nanti dibahas di bab 2 itu di tinjauan pustaka. Kemudian anak meningkatkan kemampuan mengenal huruf anak usia 4 sampai 5. Nah, dicari lagi tuh yang tinjauan pustaka anak usia 45 itu yang bagaimana anaknya, karakteristiknya seperti apa ya, anak usia misalnya 45. Jadi nanti penelitian teman-teman itu, proposal teman-teman itu tidak melebar kemana-mana ya. Jadi di situ fokusnya khusus anak 4 sampai 5. Ya, anak usia dini itu kan 0 sampai 8 tahun ya. Kalau yang diregulasi baru kan 0 sampai 8 tahun. Anak SD di fase A itu termasuk anak usia dini ya kan. Jadi anak kelas anak tempat penitipan anak, kemudian ada kelompok bermain, ada SPS, ada TK, ada atau RA. Kemudian anak fase A kelas 1, kelas 2 itu masih tergolong anak usia dini. Ya, jadi nanti kalau dulu 0 sampai 5 tahun, tapi sekarang Indonesia sudah menerapkan regulasinya anak usia dini yang termasuk PAUD itu adalah 0 sampai 8 tahun. Jadi nanti kita teman-teman itu fokusnya biar penelitiannya itu tidak melebar kemana-mana, teman-teman itu fokusnya di anak usia berapa. Jangan di situ anak usia dini saja. Itu banyak yang fokus penelitiannya dia yang usia berapa seperti itu. Jadi di situ harus disebutkan. Sebenarnya teman-teman mau menelitinya anak TK. Jadi TK itu antara TKA dan TKB itu 4 sampai 5, 5 sampai 6. Jadi atau teman-teman khusus yang 45 berarti yang di TKA ya, TKA 4 khusus 4 sampai 5 yang di TKA atau yang di TKB 5 sampai 6 tahun. Jadi di situ disebutkan usianya. Jadi nanti teman-teman itu penelitiannya nggak melebar kemana-mana ya. Kalau seumpamanya teman-teman buatnya anak usia dini saja, anak usia dini itu banyak. Jadi nanti diteliti juga yang usia 0 sampai 3 tahun, nanti yang usia 4 sampai 5, 5 sampai 6. Jadi nanti penelitiannya nggak akan selesai, itu akan panjang gitu. Jadi dari judul itu teman-teman sudah bisa mengambil langkah ya. Fokus penelitiannya itu di anak-anak usia berapa seperti itu. Kemudian meningkatkan kemampuan. Oke, saya lihat ini dulu contoh judulnya.
Nih, meningkatkan kemampuan baca permulaan melalui metode demonstrasi perbantuan media klip dan kartu huruf bagi siswa kelompok B. Nah, di sini fokusnya itu ada anak siswa kelompok B. Jadi kelompok B itu usia berapa? Usia 5 sampai 6. Jadi khususkan untuk kelompok B. Ini dicatat ya. Khusus anak apa? Nanti di tinjauan pustaka ya, teman-teman itu berarti fokus penelitiannya khusus anak kelompok B saja, khusus anak usia 5 sampai 6 atau di kelompok A saja 4 sampai 5. Itu tergantung teman-teman mengajarnya itu di kelompok mana. Kemudian selanjutnya setelah itu teman-teman kan menggunakan metode apa atau menggunakan alat peraga apa atau menggunakan pendekatan apa. Jadi di situ nanti dicari di tinjauan pustakanya. Misalnya meningkatkan kemampuan kognitif mengenal angka untuk anak usia 4 sampai 5 dengan misalnya menggunakan apa teman-teman? Ada yang menggunakan kartu angka, ada yang menggunakan kemarin ada yang menggunakan apa itu? Proyektor ya atau Gemini AI atau apalah itu. Nah, nanti itu teman-teman bahas juga misalnya di situ yang teman-teman yang pakai menggunakan media misalnya, menggunakan media Flipkart misalnya. Jadi di situ nanti itu dibahas juga di tinjauan pustakanya. Jadi media Flipkart itu apa gitu ya. Itu dicarikan juga jurnal-jurnal yang relevan dengan judul itu gitu. Jadi teman-teman nanti cari media Flipkart itu apa gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin misalnya mencari apa contohnya, ayo Ibu Nur Fitriah sudah apa kemarin judul penelitiannya? Meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 4 sampai 5 tahun melalui buku cerita digital. Oh ya, oke ya, buku apa ya? Nah, di situ nanti itu dibahas ya, Mbak Fitria. Jadi buku digitalnya itu apa? Sebenarnya yang mau dibahas buku digital itu apa? Itu nanti di tinjauan pustaka itu harus dibahas di sana. Buku digital ya, berarti buku digital itu dibahas. Seperti apa bentuknya, bagaimana cara menggunakannya, ya, itu dibahas nanti di tinjauan pustaka. Kemudian kemudian di sana ada misalnya di TK habis itu misalnya meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 5 sampai 6 tahun dengan media LCD proyektor. Nah, ini LCD proyektornya itu nanti dibahas apa itu LCD proyektor, bagaimana cara penggunaannya, kemudian kekuatannya apa, kelemahannya apa, itu nanti dibahas di tinjauan pustaka. Kemudian kan terakhir ada di TK Pertiwi Jati misalnya. Nah, itu TK Pertiwi Jati itu apa? Di mana tempatnya? Ya, apanya seperti apa? Itu dibahas di sana. Itu di awal dia. Kemudian tahun 2025. Jadi nanti setiap membuat proposal itu usahakan teman-teman ya, ini di bimbingan saya, itu saya semuanya itu di judulnya itu harus ada tahunnya. Jadi nanti para pembaca kalau teman-teman nanti proposalnya itu submit ya itu audiens itu akan tahu penelitian ini dibuat tahun 2025 seperti itu ya. Jadi itu jangan lupa membuat tahun judul itu dibuatkan tahunnya. Itu yang di bimbingan saya rata-rata semuanya saya suruh membuatkan tahunnya. Nah, itu di bab 2. Oke teman-teman, ada yang masih ragu mau ditanyakan untuk bab 2? Silakan. Ya Ibu, izin. Ya, silakan. Ya, yang terkait tadi di bab 2 ini, berarti nanti kita sebutkan pengertian-pengertian dari kajian teorinya itu. Nah, misalkan saya di sini adalah upaya meningkatkan kemampuan bahasa anak usia 4 sampai 5 tahun dengan metode bernyanyi di Kota Cordova tahun 2025. Berarti saya jabarkan satu kemampuan berbahasa, kemudian anak usia 4 sampai 5
kemudian metode yang digunakan, serta sekolah TK Kordoba itu juga saya jabarkan. Seperti itu ya Bu? Iya, yang metode bernyanyi itu nanti dibahas, Mbak. Metode bernyanyi itu seperti apa yang mau Mbak terapkan itu. Terus itu metode bernyanyi itu sudah pernah diteliti oleh siapa? Apakah sudah berhasil apa enggak dahulunya gitu. Dicari jurnalnya. Jadi nanti di situ nanti Siap, siap, dikuatkan siap. dengan jurnal siapa metode bernyanyi itu ya. Gitu. Gitu ya, Mbak Rini. Bu. Nanti Ya, boleh di. yang terkait di sini, ya Bu, izin yang terkait di sini ada tulisan di eh, sistematika penulisan proposal bab 2 di sini ada hipotesis atau hipotesi di sini berarti kita menuliskan suatu hal yang positif, hasilnya seperti itu ya Bu, izin. Iya, itu di apa di contoh yang sudah saya kirim itu ada boleh dilihat ya Mbak di itu ada hipotesis. Jadi nanti setelah di akhir bab 2 itu ada di situ akan dibuat hipotesis penelitiannya. Ya di proposal silakan nanti dilihat ya. Di proposal yang sudah Ya, saya kirim ya. contoh-contoh. Kalau teman-teman berpanduan dengan contoh proposal yang ada di apa namanya? Yang ada di e-learning itu kan proposalnya bukan proposal pendidikan ya, jadi itu proposalnya memang sengaja Iya Bu. sengaja jadi teman-teman kan nanti rada-rada bingung ya kalau mengikuti itu kan Iya. proposalnya itu yang jurusan lain bukan jurusan FKIP gitu ya, jadi nanti biar teman-teman itu nggak apa namanya apa ya jangkauannya nggak kemana-mana, jadi tadi saya kirimkan teman-teman bagaimana membuat proposal untuk jurusan kita atau sesuai dengan Ya Bu. apa kita Ya, gitu. ya karena yang kemarin itu yang saya tunggu di sini studinya administrasi negara. Iya betul. Iya, baik Bu, terima kasih. Oke, jadi nanti teman-teman apa ya di grup direvisi lagi judulnya, kemudian mulai mencoret-coret, terus kemudian kemarin sudah saya sampaikan waktu di tugas satu itu udah ada teman-teman buat, tapi itu masih rata-rata masih banyak yang belum belum sesuai ya, saya tengok di tugas satunya itu ya masih ada beberapa teman yang belum sesuai ya. Penulisan di di tugas satu itu menulis apa kemarin itu referensi ya tinjauan pustaka itu teori itu disematkannya di mana ya, jadi di akhir paragraf. Kemudian teman-teman itu jangan membuat misalnya nih membuat kognitif. Kalau kognitif itu teman-teman dapatkan yang misalnya ngambil yang mau meneliti yang bagian kognitifnya ini. Kognitifnya itu misalnya teman-teman dapat 4 jurnal atau 3 jurnal dari jurnal yang sudah teman-teman koleksi misalnya. Jadi di situ itu jangan 3 jurnal itu teman-teman jadikan satu paragraf gitu. Jadi lanjut jadi satu-satu paragrafnya kalau bisa. Jadi 3 paragraf. Jadi tidak apa-apa yang satu halaman itu khusus membahas kognitif aja tidak masalah ya. Itu malah lebih bagus gitu. Kemudian nanti apanya itu referensinya itu disematkan itu di akhir ya, di akhir paragraf ya, jangan di awal. Misalnya menurut Sumanto tahun sekian gini gini gini, itu di awal itu tidak seperti itu ya. Di tugas satu kemarin sudah disampaikan. Jadi nanti membuat referensi ataupun menguatkan teori itu di akhir paragraf ya teman-teman. Jadi nanti misalnya sudah ada apa namanya teman-teman sudah mendapatkan ini kognitif apa kognitif itu seperti apa contohnya. Nah, itu ini penelitian ini sudah pernah teman sematkan di akhir paragraf sudah berdasarkan misalnya Sumanto tahun berapa itu. Jadi nanti jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik karena di tugas satu kemarin sudah dibuat itu, tapi masih ada beberapa teman itu yang salah. Kemarin udah saya jelaskan ya membuat tugas satu itu kan ada yang bentuk salah dan bentuk benarnya, yaitu sudah saya tekankan sekali ya di tugas satu. Tapi teman-teman masih banyak yang keliru ya, saya baca itu masih banyak yang bahkan malah menulisnya itu kemana-mana ya itunya apa namanya paragrafnya itu kemana-mana. Kemudian ada yang paragrafnya itu banyak sekali dan tidak apa itu
teorinya itu nggak tahu di mana, di tengah, habis di tengah habis dikasih teori itu masih disambung lagi paragraf gitu, tidak seperti itu. Jadi usahakan itu kalau ada pernyataan itu langsung dikasih itunya, teorinya siapa, seperti itu. Jadi minimal di akhir paragraf. Kemarin di bab di tugas 1 sudah dibahas, jadi nanti teman-teman bisa revisi ulang, ataupun yang kemarin tugas satunya masih asal kumpul ya, nanti tolong untuk selanjutnya ini diluruskan lagi ya, dibuat yang benarnya seperti apa ya. Untuk teman-teman yang kemarin di web 1 nggak hadir ya, ini tolong nanti di bab 2 ini diterapkan benar-benar dari tugas 1 kemarin, nanti ketemunya di bab 2 ini ya teman-teman, di tinjauan pustaka. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya tentang bab 2? Ya, variabel pendukungnya ya. Izin Bu, satu lagi Bu. Boleh, mangga Izin silakan. Bu, satu lagi. Mohon maaf Ibu kalau saya bertanya terus. Nggak apa-apa Mbak, itu lebih bagus. Iya, untuk halaman yang kedua ini Bu, yang di bab 2 ini, adakah patokan misalkan halaman atau kata yang baiknya kami keluarkan itu berapa kata-kata, atau kemarin kan katakan Ibu ada 1000, atau ini di bab 2 ini adakah sebenarnya itu patokan yang baik dalam penulisan di bab 2, ada atau halaman kah, berapa halaman kah, atau berapa kata yang harus kami selesaikan sebenarnya? Silakan Gitu, dibaca Bu. di panduan yang saya kirim di apa sudah ada. Oke, coba boleh ditengok di grup, sudah saya kirim ya, itu penulisan, format penulisan, coba boleh dilihat format penulisan. Nah, ya ya minimal itu 15 sampai 17 halaman, Mbak. Ya proposalnya itu. 15 sampai 17 halaman. Itu sampai di bab 3 ya, dari bab 1 sampai bab 3. Itu dari halaman judul. Dari halaman judul sampai di bab 3 di teknik analisis data. Ya, nanti itu di bab 3 nanti kan ada metode penelitian, ada desain penelitian, kemudian fokus variabelnya bagaimana, kemudian teknik pengumpulan data, informan penelitiannya bagaimana, dan teknik analisis data. Itu minimal ya 15 sampai 17 itu minimal. Kalau mau buat lebih tidak apa-apa ya, itu tergantung dengan judul penelitian teman-teman itu apa yang akan dititu, masih perlu masih perlu pembahasan yang lebih mendalam. Itu tergantung judul penelitian teman-teman masing-masing. Ya, begitu ya Mbak Rini. Jadi patokannya sekitar 15 lembaran. Nah, 15 sampai 17 lembar minimal ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, silahkan. Baik teman-teman, kita coba buka contoh ya. Ini contoh di bab 2, ini penelitian yang sudah terdahulu ya. Karena kayak semester kemarin saya megang PKP, jadi PKP dengan metode ini sangat berkaitan erat karena berhubungan dengan tulis menulis ya. Ada terlihat teman-teman? Ada terlihat kajian pustaka bab 2? Terlihat Ibu. Hah? Terlihat jelas. Oke. Jadi nanti kira-kira seperti ini ya teman-teman ya, membuat kerangka teori di bab 2 di kajian pustaka. Oke, kita mungkin dari bab 1 ya, kita lihatnya. Nah, ini jangan lupa nanti teman-teman buatkan yang proposalnya ya, ada halaman judul ya, boleh nanti dicatat di poin-poinnya. Di situ di apa kemarin ada format penulisannya ya, gaya selingkupnya itu ada memakai jenis hurufnya Temnes Roman ya, 12 PT. Ini kemarin udah saya sampaikan. Kemudian ukuran kertasnya A4 ya, diingat ya A4 ya, nanti diaturnya kertasnya, jangan folio. Kalau folio nanti 15 lembar nanti jadi 25 lembar. Jadi 10 lembar.
Jadi kemudian halaman nomor, ya teman-teman kan nanti ada buat nomor tuh, nomor halamannya itu di tengah ya. Di sini nomor halaman di bagian bawah, kemudian di tengah. Biasanya kan ada yang di pinggir tuh. Jadi nanti teman-teman buat nomornya itu di bagian bawah dan di tengah. Kemudian jarak barisnya 1,5 spasi ya, line spasinya 1,5 lines. Kemudian baris pertama ya menjorok 1 cm dari bidang tulisan ya. Jadi setiap paragraf itu ya di tab 1 kali ya, 1 cm. Kemudian sebelah kiri dan rata kanan rata kirinya dibuat itu. Jadi nanti diatur rata kanan rata kirinya itu 1 cm dari batas kertasnya. Kemudian marginnya itu batas atas bawah itu 2,5 cm ya. Jadi ini sama ya teman-teman, batas atas bawah kanan kiri sama. Biasanya kan yang bagian apa tuh yang buat untuk jilidnya itu kan biasanya sebelah kanan ya, sebagian kanan itu lebih setengah senti ya, jadi 3 senti, terus yang lainnya 2,5. Tapi ini disamakan, kenapa? Karena ini bukan untuk print out ya teman-teman, jadi untuk laporan online saja tugasnya untuk diupload. Jadi ini di sini 2,5 cm. Kemudian jumlah halamannya nih, ini sudah ada ya teman-teman, 15 sampai 20 halaman. Ini di luar cover dan daftar pustaka ternyata. Ya, tapi yang tadi saya sampaikan itu di bab 1 sampai bab 3 aja itu antara 15 sampai 17 halaman. Jadi sudah ada di sini ketentuannya ya, di format penulisannya ini ya, Mbak Rini ya. Ini bisa dipedomani, ini udah saya kirim di grup ini. Kemudian bahasa ya, bahasa dalam penulisan itu memiliki karakteristik, prinsip dan ketentuannya. Ya, itu bahasanya itu harus karakteristiknya harus objektif. Bahasanya tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi. Nah, ini ya sudah disampaikan. Jadi nanti setiap ada pendapat itu harus dikuatkan dengan teorinya siapa. Setiap mengumumkakan pendapat bahwa bahasa ini bisa begini begitu itu jangan itu kata kita, itu harus ada yang menguat. Siapa yang bilang bahwa bahasa itu bisa untuk misalnya bahasa kognitif itu bisa menjadikan anak begini, itu kata siapa, harus ada penguatnya, kata si teori. Kemudian yang selanjutnya itu harus jelas dan singkat ya, bahasanya itu tidak ambigu, tidak bertele-tele. Di situ tidak boleh membuat tulisan itu dicampur-campur dengan bahasa daerah misalnya, itu nggak boleh. Jadi bahasa itu bisa dimengerti, seumpamanya nanti pembacanya itu orang luar negeri misalnya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman nanti membuat tulisannya itu dicampur kayak bahasa daerah misalnya, bahasa Sunda misalnya atau bahasa Jawa, ternyata nanti ditranslate nggak ketemu. Jadi teman pembaca yang dari luar negeri itu tidak mengerti artinya gitu. Jadi kalau bisa menggunakan bahasa yang ini, yang tidak ambigu atau tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Kemudian formal ya, bahasanya itu harus bahasa formal ya, istilah-istilahnya ya itu tidak menggunakan istilah informal atau selang kayak gitu. Jadi kalau mencari istilah-istilah itu yang istilah yang bisa dicari, yang bisa dimengerti. Kemudian karakteristiknya itu harus akurat ya, bahasa harus tepat dan mengungkapkan konsep ilmiah. Apa yang dimaksud dengan tepat dan mengucapkan konsep ilmiah? Jadi apa ya, sesuaikan dengan literatur penulisan. Kemudian konsisten ya, bahasa harus konsisten dalam penggunaan istilah, kemudian simbol, notasi ya, tidak memuat unsur sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi teman-teman nanti zoom. Jadi nanti teman-teman kalau seumpamanya ada apa ya namanya, yang diteliti tuh anak-anaknya misalnya ada permasalahan di lembaganya itu menyangkut dengan ras, itu nggak perlu teman-teman angkat ya. Jadi permasalahannya itu benar-benar permasalahan yang bisa diteliti ya, yang menggunakan aspek pengembangannya yang akan diteliti apa gitu. Jadi kalau seumpamanya permasalahannya anak-anaknya itu dengan menyangkut ras, itu tidak
tidak ada hubungannya ya dengan penelitian. Kemudian prinsip penggunaan bahasa, menggunakan bahasa baku, kemudian menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Ya tadi udah saya sampaikan ya teman-teman, jangan sampai salah tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan linearitas kita. Kalau mau membahas bahasa ya tarik benang merahnya harus bahasa dari awal sampai akhir. Kemudian itu prinsip-prinsip penggunaan bahasa. Kemudian ketentuan penulisan. Nah ini judulnya harus jelas, singkat, dan inovatif. Ya, inovatif itu yang bagaimana? Inovatif itu yang menggunakan yang sekarang lagi viral gitu ya teman-teman. Jadi nggak udah udah yang barang lama teman-teman angkat itu rasanya kurang pas gitu. Kayak sekarang kan kayak pakai AI, Gemini AI misalnya seperti itu kan inovatif itu yang teman-teman itu inspirasinya itu baru gitu ya. Jadi kalau bisa itu membuat judul itu yang orang lain belum buat gitu ya, kita pertama ini membuatnya kayak gitu, jadi bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Kemudian penulisan daftar pustaka harus memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Jadi sumber pustakanya itu kalau seumpamanya di dalam judul teman-teman itu membahas tentang motorik halus gitu, nanti di sumber pustakanya itu jangan di sana ada membahas tentang bahasa ya. Kalau motorik halus ya khusus motorik halus. Di sumber pustakanya itu memang benar-benar dicari yang khusus motorik halus saja. Jangan nanti di sumber pustakanya teman-teman sematkan juga di sana tentang kognitif misalnya, bahasa misalnya. Itu enggak ini relevan. Kemudian penulisan tabel dan gambar ya harus jelas, inovatif, dan diberi keterangan yang lengkap. Jadi kalau ada foto-foto atau tabel-tabel itu di bawahnya harus diberi keterangan yang lengkap ya. Itu apa yang teman-teman buat itu. Jadi jangan cuma sekedar gambar kosong gitu, jadi pembaca nggak tahu ini sebenarnya apa sih yang dibuat gitu. Kemudian penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan. Tahu teman-teman tahu ya catatan kaki? Jadi ada keterangan tuh yang kecil-kecil gitu misalnya. Paham ya? Jadi seumpamanya misalnya ada gambar tuh kan, biasanya ada keterangannya yang kecil-kecil tulisannya, itu catatan kaki. Oke, jadi ini saya perkecil dulu ya. Ini judul penelitian, ini judulnya. Jadi tadi 15 sampai 20 lembar itu tidak termasuk judul ya, diingat ya teman-teman. Di luar cover dan daftar pustaka. Ya, daftar pustaka sama cover nggak dihitung itu. Nah, ini kira-kira. Jadi ya pas lah itu 17 itu udah nih. Ini misalnya judulnya peningkatan kemampuan membaca permulaan melalui metode demonstrasi. Perbantuan media Flipkart ya. Media Flipkart ini udah sering diteliti ya, teman-teman, apalagi di Universitas Terbuka ini paling sering teman-teman itu menggunakan metode Flipkart karena ini yang paling gampang ditemukan ya. Dan kartu huruf bagi siswa kelompok B ya, KB Al-Wafa Buktisari Gandru Mangu. Jadi lengkap di sana. Teman-teman itu menelitinya di mana gitu ya, kelompok berapa, di mana tempatnya, itu dibuat di halaman di judulnya. Kemudian diajukan ini. Nah, terus tadi nama ini di halaman judulnya, teman-teman bisa lihat nanti di contoh. Ya, ada lembaran pengesahan kalau di nanti boleh teman-teman lihat itunya. Lembar pernyataan, plagiat, kemudian kata pengantar ini. Ini enggak termasuk ya kata pengantar. Kita mulainya dari bab 1. Ini kan kalau teman-teman mau tambahkan boleh, tapi ini tidak masuk hitungan yang 15 sampai 20 halaman. Ya, ini dikasih daftar isi ya. Daftar isi nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membuat daftar isi yang otomatis ya. Bisa lihat searching di YouTube, banyak itu tutorial yang membuat halaman daftar isi secara otomatis. Kemudian nih,
daftar isi, kemudian nanti kalau seumpamanya ada tabel-tabel di sana dibuatkan juga daftar tabelnya di halaman berapa saja ya, ada gambar-gambar tabel. Kemudian ada daftar gambar, misalnya di sana disematkan gambar-gambarnya, gambar lembaga, gambar apalah yang sesuai dengan penelitiannya, itu juga disematkan daftar gambarnya. Kemudian diagram ya, diagramnya frekuensi peningkatan ini kalau diagram biasanya di bab terakhir ya, bab pembahasan. Nah nih bab 1 pendahuluannya itu tentang latar belakang masalahnya apa. Subhanallah. Ya, latar belakang permasalahan yang ada di lembaga yang teman-teman teliti itu apa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan penelitian ataupun tujuan perbaikannya itu untuk apa ya. Tapi kalau di proposal kita di pendahuluan itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah ya, bukan tujuan ya, rumusan masalah dulu baru tujuan yang kedua. Kayak ini terbalik, ini kemarin kan itunya. Makanya supaya menghindari plagiarisme itu biasanya UT itu memang bolak-balikkan ininya, jadi runtunnya itu boleh kalau setiap setiap sesi, setiap semester itu pasti ada perubahan ya. Kenapa? Biar tidak ada plagiarisme. Jadi kalau seumpamanya di semester 1 nih, kemarin ini 25.1 misalnya. Itu misalnya yang pertama nih di pendahuluan ini rumusan masalah. Misalnya kan pertamanya di latar belakang ya. Habis latar belakang kan, kemudian yang kedua selanjutnya ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Nah ini runtunannya ini bisa kita ikuti sesuai dengan panduan yang sudah diberikan oleh orang UT. Kemudian manfaat penelitian. Jadi nanti di bagian ini tujuan penelitian ya teman-teman. Tujuan misalnya yang tadi Flipkart ya, tujuannya misalnya menerapkan metode pembelajaran untuk menerapkan metode demonstrasi media Flipkart. Kemudian mengidentifikasi peningkatan. Jadi minimal tujuan itu 2, itu minimal. Yang tujuannya cuma 1 sebaris kecil gitu, jangan. Tadi di judul saya lihat itu ada yang seperti itu di tugas 1. Ya, tolong nanti teman-teman ya. Jadi tujuannya itu menjabarkan dari judul itu, judul teman-teman itu. Nanti tujuannya untuk apa saja gitu, dibuat di situ. Ya minimal 2 ya. Tentang tujuannya itu minimal ada 2 pertanyaan. Apa dan bagaimana. Kemudian manfaat dari penelitian ya, manfaat teoritisnya teman-teman buat juga ya, manfaat teoritis itu boleh dibuat. Kemudian manfaat teoritis itu dari misalnya tadi menggunakan proyektor itu dibuat, itu manfaat apa. Kemudian ada manfaat praktis misalnya untuk bagi peserta didik itu manfaatnya untuk apa saja ya dari penelitian itu. Terus untuk guru ya, apa manfaatnya. Kemudian untuk kepala sekolahnya itu manfaatnya apa teman-teman melakukan penelitian itu. Nah, itu di bab 1. Kemudian di bab 2 ada kerangka teori. Nah, di bab 2 itu berisi konsep utama variabel pendukung. Yang pertama ada kerangka teori ya. Ini kan sampel ya, setiap sampel itu berbeda-beda. Kemudian pengertian kemampuan membaca permulaan, karena tadi diambil judulnya itu membaca, jadi di situ harus dulu di kerangka teori itu yang dibahas adalah pengertian kemampuan membaca permulaan. Kalau teman-teman ngambilnya kemampuan kognitif, mengenal huruf, ya di sini pengertian mengenal huruf itu apa, mengenal huruf itu apa, kognitif itu apa, itu dibahas dulu pertama. Kemudian, nah ini dia. Di akhir paragraf nih, misalnya ini kan teman-teman sudah menjabarkan itu pernyataan ya, menjabarkan sebuah pernyataan tentang apa tadi itu, misalnya tentang mengenal huruf itu. Jadi nanti di akhir paragraf itu baru teman-teman bilang hal inilah pentingnya kemampuan untuk terus belajar lebih baik agar apa yang dijalankan
membuahkan hasil yang maksimal ya. Ini teman-teman buatkan di situ pendapat siapa, materi sosiologi 2023. Berarti ini diambil dari buku sosiologi. Kemudian pengertian kemampuan membaca itu apa ya? Kemampuan membaca itu nanti pernyataannya teman-teman buat ya, nanti di akhir baru disematkan nih pendapat siapa ya. Tentang membaca ini sudah pernah diteliti oleh seseorang ya, dan itu oleh siapa, di buku siapa, terbitan tahun berapa. Kemudian metode demonstrasi, misalnya tadi judulnya tentang metode demonstrasi, dibahas juga pengertian metode demonstrasi itu apa ya. Kemudian tadi memakai media flipchart dan kartu huruf, dibahas juga media flipchart dan kartu huruf itu apa. Kemudian pengertian media itu sendiri apa, itu dibahas ya. Pengertian flipchart itu apa, itu dibahas satu-satu ya teman-teman. Teman-teman satu-satu dicari jurnalnya yang sesuai ya, pendapat siapa ya, jangan cuman pendapat kita, diingat itu ya. Jadi nanti biar penelitian tulisan kita itu benar-benar valid adanya. Kemudian pengertian huruf ya, misalnya tentang pengertian huruf dijabarkan juga ya, media kartu huruf itu yang seperti apa ya. Terus pernah diteliti oleh siapa tentang kartu huruf ini, misalnya Putri Cindy 2021 misalnya, boleh ya. Ini teman-teman kalau seumpamanya mau membuat mencari referensi jurnal itu boleh di jurnal obsesi ya, itu banyak ya. Tapi kita di UT juga banyak teman-teman kan, kemarin sudah dikasih link ya untuk masuk mencari referensi jurnalnya. Tapi yang di jurnal obsesi itu lebih banyak, itu submit dari anak usia dini itu lebih banyak dan lebih variatif. Nah ini dia teman-teman, boleh nanti membuat kerangka berpikir ya di bab 2 ya. Konsep utama ini tadi yang ditanyakan oleh Mbak Rini ya, kerangka berpikirnya ini boleh dibuat ya. Mau memakai yang seperti apa ya, siklus 1, siklus 2 itu kalau pakai penelitian tindakan kelas. Ya, kondisi awal, terus siklus 1-nya seperti apa nih, hipotesis tindakannya ya. Ada hipotesis tindakan dan indikator kriteria keberhasilannya itu kira-kira seperti apa yang mau diinginkan, yang mau dicapai nantinya itu seperti apa, itu dituliskan hipotesisnya. Ya, misalnya melalui media flipchart ini bisa meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Melalui media flipchart ini nanti bisa meningkatkan menulis permulaan. Melalui media flipchart ini nanti dapat merubah perilaku membaca permulaan. Jadi nanti kemungkinan-kemungkinan yang penyelesaian itu ditulis di hipotesis tindakan. Ya. Apa ya, diduga. Apa sih diduga itu kira-kira ya. Nah, seperti itu. Dibuat dulu. Jadi nanti pas di pelaksanaan itu apakah dugaan ini sesuai atau tidak gitu. Kemudian indikator dan kriteria keberhasilan ya. Nah, indikatornya itu kira-kira, nah itu bagaimana? Indikator dan kriteria keberhasilannya itu seperti apa? Berapa persentase keberhasilannya, kriteria? Apakah nanti indikatornya itu anak dapat berbicara dengan jelas dengan media itu, anak bisa menunjukkan kemampuan mendengar dengan baik, memahami. Ya, apakah anak mampu bercerita, apakah anak mampu menggunakan kosakata. Nah, itu ya teman-teman, itu di bab 2 ya. Untuk bab 3 teman-teman nanti bisa ini nanti kita bahas selanjutnya bab 3 nanti di web 3. Tapi kalau seumpamanya teman nanti kita terlalu jauh ya, teman-teman bisa pelajari. Oke, teman-teman yang mau bertanya lagi silahkan. Ini masih anggotanya masih apa? Silahkan dibuka ya. 16:20. Oke, yang mau bertanya atau yang masih mau menanyakan tentang apa silakan.
Nah, di tugas kemarin ya teman-teman, di tugas 1 itu masih kemarin sudah saya tekankan benar ya teman-teman. Itu masih terdapat ya fakultasnya itu fakultas lain, program studinya masih teknologi pendidikan. Aduh, ini nggak diganti ya teman-teman, mohon ya. Nanti ini dianulang di tugas 1 tuh masih saya temukan kemarin padahal sudah saya ketikkan waktu di apa satu. Mungkin teman-teman yang nggak masuk apa saya nggak tahu ya, tapi masih saya temukan di tugas 1 itu program studi teknologi pendidikan. Program studi kita kan bukan teknologi pendidikan. Ya, teman-teman. Kemudian kode mata kuliah ya ini diganti sesuai dengan kode kita. Mata kuliah kita ya. Teman-teman nanti kalau membuat ini tutor, nama tutornya boleh nanti teman-teman tambahkan. Oh, ini editing. Nama tutornya ya ada di e-learning Siti Darmiatun MPD. Nah, ini di tugas 2 teman-teman tuliskan semua variabel penelitian ya, bebas ya. Ya, variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, variabel mediator atau variabel kontrol yang Anda desain pada pendahuluan proposal penelitian Anda. Ini nanti di tugas 2. Jadi nanti kita apa ya? Kita kayak tadi di variabelnya itu kita dulu. Kita tuliskan dulu. Berapa variabel? Termasuk variabel yang mana dia. Kemudian yang kedua, dari masing-masing variabel yang disampaikan pada poin 1 ya, itu 1000 kata. Silahkan dikembangkan. Ya, definisinya apa, konsepnya bagaimana, indikator variabel menurut para ahli itu ya gunakan sumber dari jurnal ataupun buku. Jadi kalau teman-teman tidak menemukan di jurnal, boleh dicari di buku. Buku siapa, terbitan mana, boleh. Kemudian tambahkan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini selalu ini saya sampaikan yang relevan. Kemudian sintesis sementara. Kemudian yang ketiga, tuliskan hipotesis penelitian. Jadi ini menyangkut bab 2. Ya, ini tugas 2 itu menyangkut ke bab 2. Kalau tugas 1 kemarin itu sangkutannya di bab 1. Nah, ini ya teman-teman, membuat citasi jurnal yang Anda gunakan dalam tugas 2. Nih, bentuknya nanti seperti ini ya, membuat daftar pustaka. American Psychological Association. Jadi nanti membuat daftar pustakanya itu seperti ini ya bentuknya. Jadi nanti setelah nama itu, setelah nama, misalnya kan ini banyak nih, misalnya nomor 1 nih namanya Aryani I Ibrahim N Sukarjo 2020. Jadi nanti di bawahnya itu dijorokkan ya, digeserkan 1 cm ya, 1 tab ya, 1 tab kayak gitu. Nah, bentuk penulisannya nanti seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti nggak asal ceplak-ceplok paste ya, jadi harus disesuaikan dengan kaidah penulisan yang benarnya, panduan. Oke, ini tentang 2. Baik teman-teman, masih bertahan 12 orang, 11 berarti ini ada satu lagi tambahan. Siapa yang baru masuk belum di absen ya? Ada yang baru masuk? Oke, di akhir silakan teman-teman untuk membuka membuka kameranya. Kita berfoto dulu ya. Ini ada yang belum di absen ya? Siapa yang baru masuk? Silakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini ada 12 orang, berarti ada 11. Ada siapa yang baru masuk? Silakan dibuka kameranya. Yang belum di absen tadi siapa ya? Ada yang tadi namanya belum di absen? Ini masih ada orangnya enggak? Oh iya, Bu Musyafah ya? Ya. Iya, Ibu Musyafah yang baru ya? Oke. Ya.
Berarti ada 11, berarti 4 lagi teman kita ini. Yang 4 ini memang dari awal ini belum aktif ya, mudah-mudahan ya. Atau ada di lain mungkin tidak masuk ke e-learning ya teman-teman, nggak tahu ya. Masih teman kita yang 4 ini yang mengumpul tugas sampai siang tadi itu masih 11 orang ya. Yang teman-teman yang belum tolong disegerakan, nanti akan saya buka lagi ya. Di malam ini terakhir untuk pengumpulan tugasnya. Ya, tugasnya itu sebenarnya kalau kita angsur-angsur dari awal itu tidak berat ya. Tidak berat tugasnya itu, langkah-langkah membuat proposal. Baik, silakan Bu Nur Handayani, teman-teman buka kameranya, saya akan mengambil foto dokumentasi. Bu Nur Fitria, Mbak Nur Fitria, silakan untuk membuka kameranya. Oke, ini ada 2 slide ya. Saya ambil 2 sesi. Yang satu pakai HP dan yang satunya pakai silakan senyum teman-teman. Boleh temennya. Semangat, love semuanya. Wah, itu ada dedeknya Mbak Rini. Teman-teman tangannya silahkan love, saya coba foto. Love, semangat. Screenshot aja ya. Oke, di lab 1 saya simpan dulu di Oke, yang di bagian 2 di slide 2 silakan dibuka slide 2 ya kameranya. Oke, saya screenshot lagi. Nah, kegiatan kita hari ini alhamdulillah bisa terekam dengan baik ya. Mudah-mudahan Itu tidak ada nih Bu, ya. mudah-mudahan tidak bisu lagi ya. Karena yang web 1 kemarin itu yang terdengar hanya suara teman-teman saja, suara saya itu bisu ya, di pengaturannya masih kurang bagus. Baik teman-teman, ada yang masih ragu untuk ditanyakan, silakan. Berarti 11 orang ya? Ibu izin bertanya Iya, silakan. Mbak Nur Fitria. terkait tugas 2 Ibu. Terakhir hari Senin ya Ibu. Oh, di e-learning tanggal Yang berapa? tugas Hari Senin. tanggal 3 November ya Ibu. Tanggal berapa? 3 November betul. 3 November Bu. Tugas Baru 2 4 orang ya, kalau nggak salah tugas 2 baru 4 orang ya yang ngirim. Ya, tugas 2 kan itu sebenarnya sudah dari Senin kemarin ya dimulainya pengumpulannya. Kalau tugas 1 itu sudah tanggal 27 ya date terakhirnya. Tugas 1 sebenarnya sudah nggak bisa di-upload ya kalau minggu ini. Tanggal 27 kemarin terakhir tugas 1. Nah, tugas 2 kan sudah dimulai dari hari Senin kemarin pengumpulan pembuatannya tugas 2 harusnya. Jadi besok tanggal ya nanti di apa ya? Agak di ini dikejar tayang. Sebenarnya tanggal 3 baru dimulai web 2 ini, tapi karena saya itu di hari-hari efektif itu tidak bisa maksimal ya kalau mengadakan web ini, karena saya juga kan sama ya teman-teman ngajar, saya juga mengajar gitu ya. Jadi kalau di sela-sela waktu tuh kayak sepertinya tidak maksimal gitu. Ya kayak hari ini tadi saya udah rencanakan 2 hari yang lalu kita webnya setiap hari Sabtu gitu kan. Tapi ya alam bu alam tadi saya ada urusan di rumah sakit ya, saudara saya sakit, jadi saya nggak bisa tepat waktu. Jadi akhirnya saya undur, tapi saya berusaha untuk mengejar waktu ya, alhamdulillah bisa. Tapi ya begini, menurut saya masih kurang maksimal lah. Ya alhamdulillah teman-teman hari ini hadir ya, hampir udah lebih dari 50% ya.
Ada 11 orang, berarti 4 orang lagi yang belum hadir ya. Itu Ibu Lis Martin itu dari web 1 belum hadir. Ibu Evi Sumarni ya. Hari ini ada yang hadir enggak? Ibu Evi Sumarni. Kemudian Ibu Rika Mediasari itu dari web 1 belum hadir. Ibu Kurniawati ada hadir hari ini. Kemarin hadir ya Ibu Kurniawati Lutfiah Bandung, yang dari Bandung. Ini hari ini ada hadir Bu Kurnia ya. Saya tidak melihat kayaknya. Mbak Kurniawati. Coba di slide 2 ada. Ya, tidak ada ya. Tidak hadir ya Ibu Kurniawati, kemarin hadir di web 1, di web 2 tidak hadir. Oke teman-teman, yang masih ada kebimbangan, keraguan, yang mau bertanya, saya kasih waktu, silakan. Kalau tidak ada, mungkin webnya kita cukupkan ya. Nanti kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Kalau ada teman-teman yang masih ragu mau ditanyakan, ya semangat ya. Mudah-mudahan lulus semua ini. Ini ada yang dari mahasiswa RTL enggak? Amin. Ada yang mahasiswa RTL enggak ya dari kelas ini? Semuanya kelas formal? RPL Bu, saya. Saya RPL Bu. Oh. Saya hari ini RPL Bu. Langsung RPL saya ada 2025 langsung RPL semester 6. Berapa orang nih yang RTL? Kalau yang dari RTL berarti kan dulunya udah pernah membuat skripsi ya, udah nggak asing ya sama penelitian, metode penelitian ya. Kalau yang RTL. Iya Bu. Ya saya kalau di PKP itu biasanya pegang kelas RTL saya tuh, mahasiswa saya tuh RTL semua. Saya RTL diploma Bu. Oh diploma, jadi langsung masuk semester 6 ya Mbak Rini ya? Ya saya RTL D2 PGTK UNJ Bu, maaf izin dulu. Baik teman-teman, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, yang ragu. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya kita hari ini ya. Alhamdulillah kita nanti bertemu lagi. Oh ya, saya itu sebenarnya kalau mau apa namanya, menilai diskusi itu setiap malam ya, setiap malam habis Mbak Daisa itu saya nilai. Tapi untuk memeriksa tugas, khusus tugas itu saya fokusnya hanya malam Sabtu dan malam Minggu. Malam-malam yang lain itu saya tidak bisa. Ya, karena terkait tugas saya juga banyak ya. Karena saya di UT ini enggak cuman pegang kelas metrit, ada mata kuliah lain yang saya pegang ya. Ada metode FISH, media dan sumber belajar, ada permainan. Jadi saya bagi-bagi waktu. Jadi khusus metrit ini saya ngambil di tugas satunya. Nanti teman-teman kalau mau online ya, lihat perbaikan itu di malam Sabtu dan malam Minggu. Ya, teman-teman ya. Kalau seumpamanya mau lihat tugasnya, perbaikannya apa, itu di setiap malam Sabtu dan malam Minggu itu akan saya. Tapi kalau seumpamanya di hari efektif saya ada waktu luang, saya usahakan juga saya memang prioritas ya metrik ini karena ini baru karena sekarang PKP sudah nggak ada lagi ya, diganti dengan skripsi. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Banyak maaf, tetap semangat. Dari awal saya bicara hingga akhir mungkin banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, boleh silakan live. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.